Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan hati kita untuk melakukan ketaatan kepadanya, yang telah menetapkan hati kita cinta kepada keimanan dan lezat dalam berzikir kepadanya. Dan alhamdulillah, kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan dari buku Ahadis Yata'allaq Anil Qulub, tentang hadis-hadis fi islahil qulub, dalam memperbaiki hati. Yang alhamdulillah kita sudah bab yang ketiga, yang dimana bab pertama Syekh mengingatkan kepada kita tentang bahwasanya asal segala sesuatu ada di hati. Sesuatu itu dinilai dengan hati. Kemudian di bab kedua Syekh telah mengingatkan tentang sifat-sifat hati, bahwa hati itu berbolak-balik, bahwa hati itu bisa tertutup, bisa terbuka, bahwa hati itu ada yang tenang, ada yang gelisah. Tenang di atas ketaatan kepada Allah, gelisah di atas kemaksiatan, atau sebaliknya. Bisa jadi hati itu tenang dengan kemaksiatan kepada Allah, dan dia gelisah di atas ketaatan kepada Allah. Dan di pertemuan kali ini kita masuk di bab yang ketiga. Kata penulis, al-qulubu aniyatun. Ketahuilah bahwa hati itu adalah wadah, adalah tempat segala amalan kembali kepadanya. Amalan zikir kembali kepada hati pengaruhnya. Amalan sholat, amalan sedekah, amalan haji, amalan umrah, amalan ruku dan sujud, semuanya kembali kepada hati. Begitu juga dosa-dosa dan maksiat. Dosa yang kita lihat dari memandang, dari yang mendengar yang haram, kita senang dalam kesusahan orang lain, itu semuanya pengaruhnya masuk ke hati. Yang kata Nabi, idza saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wahyal qalb. Kalau hati itu baik, maka baik pula seluruh amalannya. Akan tetapi kalau hati itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Kemudian saya di sini mengingatkan tentang suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Anba Al-Huwailai, yang disahihkan oleh dalam kitab Sahih Al-Jami', yang dihasankan oleh Syekh Albani. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala aniyatun min ahli al-ard." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki bejana di antara manusia yang ada di muka bumi. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadis shalihin. Dan bejana Allah yang ada di muka bumi adalah hati-hati dari hamba-hambanya yang saleh. Wa ahabbuha al-yanuha wa araqquha. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah hati yang paling lembut dan yang paling mengasihi. Kemudian penulis di sini memberikan dari indikasi-indikasi kapan hati itu dikatakan lembut, kapan hati itu dikatakan penyayang. Karena banyak orang-orang yang mengira hatinya sudah lembut, hatinya sudah penyayang, padahal sangkaannya dia tidak sangka tidak seperti itu. Maka penulis di sini memberikan 6 syarat. Dikatakan hati itu lembut, hati itu pengasih. Yang pertama kata Syekh, alamatu sittatun. Alamat bahwa hati itu lembut dan pengasih ada 6. Yang pertama, bidzikri wal mawa'idhi. Dia lembut hatinya dengan berzikir kepada Allah. Dia lembut hatinya dengan mendengarkan nasihat-nasihat yang mendalam. Sebagaimana Allah kabarkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah, adalah orang-orang yang ketika berzikir kepada Allah, hati mereka bergetar.
hati mereka menjadi lembut, bulu-bulu dari bulu halus mereka menjadi merinding. Wa idza tuliyat alaihi ayatu, jikalau dibacakan dengan ayat-ayat Allah, jikalau dia mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, hati mereka bergetar, keimanan mereka bertambah, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah. Ini yang pertama yang diingatkan oleh Syekh, bahwasanya dikatakan hati itu lembut ketika hati itu bergetar, merasa tenang dengan berzikir dan mengambil nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara bahwasanya hati itu lembut, hati itu memiliki kasih sayang. Yang kedua kata Syekh, ya'lamu idda fawatil wir. Dia merasakan sakit, merasakan kegelisahan ketika dia kehilangan dari zikir-zikir yang telah dia lakukan. Mungkin dia terlambat melakukan sholat masbuk, itu hatinya gelisah. Atau dia senantiasa membaca Al-Quran 3 lembar atau 1 juz sehari, akan tetapi karena ada kesibukan dunia yang menyibukkannya, itu menjadikan hatinya bersedih. Itu di antara tanda bahwa hatinya lembut. Kemudian yang ketiga, di antara tanda bahwa hati seseorang lembut adalah syuhabil waqt. Seseorang pelit dengan waktunya. Dia tidak menginginkan hatinya itu kosong dari berzikir kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Yang keempat, bahwa hati seseorang lembut kata Syekh adalah himmatuhu wahidatul lil akhirah. Ketika hatinya senantiasa motivasinya hanya akhirat. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana hammul akhirah jama'a Allahu syamlah wa ja'ala gina'u fi qalbihi. Barang siapa yang motivasi di dalam hatinya adalah akhirat, maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya dan menjadikan di pelupuk matanya kekayaan. Itulah orang-orang yang hatinya lembut, yang hatinya memiliki kasih, dan inilah orang-orang yang sangat disayangi oleh Allah. Yang kelima, kata penulis, sihatun niyat wal aqwal. Orang yang memiliki hati yang lembut adalah orang yang hatinya senantiasa sehat, yang hatinya senantiasa menuju kepada Allah, bukan ingin didengar, bukan ingin dilihat, bukan ingin dipuji, tapi hatinya senantiasa hanya mengharapkan ridha Allah, apa yang ada di sisi Allah, dan senantiasa ucapan-ucapannya hanya menggapai ridha Allah walaupun manusia murka kepadanya. Kemudian yang keenam, di antara yang terakhir dari bahwasanya hati seseorang lembut, azimus salah, dia mengagungkan salat. Maka dari itu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Sesungguhnya dijadikan atasku mencintai wanita, mencintai parfum, dan menjadikan dalam sejugang pandanganku dengan salat. Maka dari itu, ini yang bisa kita ingatkan, inti pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya Syekh memberikan dari bab yang ketiga bahwasanya hati itu adalah wadah, dan wadah Allah di muka bumi adalah hati-hati orang soleh, dan hati orang yang soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling lembut hatinya, yang paling berkasih sayang. Dan seseorang dikatakan lembut hatinya ketika terpenuhi 6 syarat. Yang pertama, hatinya lembut dengan berzikir dan mengambil pelajaran yang mendalam dari Al-Quran. Yang kedua, seseorang merasa bersedih ketika ada zikir-zikir yang telah dia lakukan, kemudian dia kehilangan karena kesibukan dunia. Yang ketiga, dia pelit terhadap waktu ketika ada waktunya yang kosong tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang hatinya senantiasa menuju kepada akhirat. Yang kelima, yang senantiasa hatinya hanya untuk Allah, kepada Allah, di jalan Allah. Dan yang terakhir, yang hatinya senantiasa mengagungkan salat, yaitu ruku dan sujud hanya kepada Allah. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita, agar kita mengetahui hati kita sehat atau hati kita sakit. Ketika hati kita sehat dan lembut, terpenuhi 6 syarat. Dan kami menutup dari kajian ini dari amanah yang diamanahkan oleh ketua.